Namaku Ayu, usia 27 tahun. Aku menikah dengan Dimas, lelaki yang dulu membuatku percaya bahwa cinta memang bisa menyembuhkan luka. Dimas bukan lelaki kaya raya, tapi dia punya hati yang dulu hangat, yang dulu entah kenapa aku merasa sudah tidak lagi sama sekarang. Kami sudah menikah 2 tahun. Awalnya kami tinggal di rumah kontrakan kecil yang mungil tapi nyaman. Tapi setelah Dimas kehilangan pekerjaannya tahun lalu karena perusahaannya bangkrut, kami terpaksa pindah ke rumah orang tuanya. Ibu mertua bilang kami boleh tinggal sementara sampai kondisi stabil, katanya waktu itu. Kupikir tinggal bareng mertua akan jadi pengalaman yang menyenangkan. Kupikir aku akan punya teman ngobrol di rumah. Mungkin aku bisa belajar masakan keluarga Dimas atau sekedar bantu-bantu urusan rumah. Aku juga sempat membayangkan hubungan kami akan seperti di sinetron-sinetron, hangat, penuh canda, dan saling bantu. Tapi ternyata aku salah besar. Hari pertama kami tinggal di rumah ini, aku sudah diberi tatapan tajam oleh ibu mertua. Tatapan yang dingin, sinis, seperti aku baru saja membawa kesialan ke rumahnya. Bahkan sejak aku melangkah masuk ke dalam rumah itu, aku sudah merasakan udara yang berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan sambutan, hanya diam dan bisikan pelan yang tidak pernah benar-benar kujelaskan pada Dimas. Pagi pertama di rumah itu, aku bangun pukul 5 subuh. Kupikir aku harus berusaha menunjukkan kalau aku ini bukan menantu yang malas. Aku ke dapur, mulai memasak nasi dan goreng tahu tempe, juga sayur bayam kesukaan Dimas, sambil pelan-pelan menyiapkan teh manis. Aku berharap saat ibu keluar dari kamar, beliau akan tersenyum dan bilang, "Wah, Ayu rajin juga ya." Tapi ternyata harapanku tinggal harapan. Saat beliau muncul dari kamar, tatapannya langsung menyorot ke meja makan. Beliau mendekat, lalu dengan satu tarikan napas panjang berkata, "Ayu, kamu cuman ibu rumah tangga. Masa masakanmu kayak begini? Sayur bening bayam, gak ada lauk lain. Kalau gak bisa masak, buat apa Dimas nikahin kamu?" Aku terdiam. Tangan yang tadinya mau mengambil sendok jadi gemetar. Rasanya seperti dirobek dari dalam. Tapi aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil, meski rasanya pahit. Aku masih ingin bersabar. Dimas keluar dari kamar tak lama kemudian, dan ibu langsung berubah nada, seolah tadi tak terjadi apa-apa. "Mas, sarapan dulu nak. Tuh, Ayu masak sayur," ucapnya sambil tersenyum manis. Padahal 5 detik yang lalu, senyumannya itu menusuk seperti jarum tajam ke hatiku. Dimas tidak tahu apa-apa. Dia duduk, makan, bahkan sempat bilang, "Enak kok, terima kasih ya sayang." Satu-satunya kalimat yang membuatku merasa sedikit lebih bernilai pagi itu. Setiap hari sejak saat itu, aku berusaha menyesuaikan diri. Aku bangun lebih pagi dari semua orang, membersihkan halaman, menyapu dan mengepel rumah, mencuci piring dan pakaian. Kupikir kalau aku rajin, ibu akan mulai menerimaku. Tapi nyatanya, apapun yang kulakukan tetap saja salah di matanya. "Kenapa kamu gak nyapu, gak sampai ke bawah lemari? Kenapa nyuci bajunya pakai deterjen yang ini? Ini bikin pakaian kasar. Setrika kamu kurang rapi, coba lihat baju bapak." Hari demi hari, aku merasa seperti sedang ujian masuk rumah ini. Tapi tidak ada nilai yang cukup baik di mata ibu. Aku sempat mengadu pada Dimas, pelan-pelan sambil tersenyum agar dia tidak merasa tertekan. "Mas, ibu kayaknya gak suka aku di rumah ini." Tapi Dimas hanya mengusap kepalaku dan berkata, "Namanya juga orang tua sayang. Mungkin beliau belum terbiasa. Sabar ya, nanti juga bisa akrab." Sabar, kata itu jadi makanan sehari-hariku. Setiap kali ingin nangis, aku pergi ke kamar mandi.
Aku duduk di lantai keramik yang dingin, menatap air menetes dari keran, lalu membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak ingin Dimas tahu. Aku tidak ingin dia merasa terjepit di antara aku dan ibunya. Suatu hari, aku sedang menyetrika baju di ruang tengah. Keringat sudah membasahi dahi, punggungku pegal, tapi aku masih terus menyetrika. Ibu datang dari dapur, lalu menghampiriku. Dia menatap baju yang sedang kusetrika, lalu menarik ujung lengan bajunya. "Ayu, ini masih lecek. Kamu setrika gimana sih? Kamu tuh ngapain aja di rumah ini selain ngabisin listrik?" Aku membeku, napasku tercekat, tetapi aku tetap diam. Yang lebih menyakitkan adalah semua itu bukan hanya terjadi saat kami berdua, bahkan saat ada tetangga atau saudara yang datang, beliau tetap bersikap seperti itu, seolah ingin menunjukkan bahwa aku ini tidak layak jadi menantunya. Pernah suatu kali, saat acara pengajian di rumah, aku menyiapkan teh dan camilan untuk tamu. Aku membawa nampan ke ruang tamu dengan hati-hati sambil berusaha tersenyum. Tapi saat aku kembali ke dapur, ku dengar suara ibu pelan-pelan membicarakanku ke tetangganya. "Itulah menantu zaman sekarang, nggak ada yang becus, udah nggak kerja, masak pun asal-asalan. Beda sama saya dulu, semua dikerjain sendiri. Suami tetap hormat." Aku merasa seperti ditusuk dari belakang. Mataku panas, tapi aku tetap diam, pura-pura tidak dengar. Pura-pura sibuk merapikan meja dapur yang sebenarnya sudah bersih. Sore itu, aku mengunci diri di kamar. Aku ingin bicara pada Dimas. Aku ingin bilang, aku lelah. Aku ingin memeluknya dan berkata, "Tolong Mas, lindungi aku." Tapi dia pulang malam hari. Wajahnya lelah, dan saat ku tatap matanya, aku tak tega membebani dia dengan keluhanku. Dimas bukan lelaki jahat, dia baik, tapi kadang kebaikannya itu terlalu netral. Dia tidak tahu bagaimana hatiku setiap hari terjapik. Dia pikir selama aku tak menangis di depan matanya, aku baik-baik saja. Padahal aku tidak baik-baik saja. Malamnya, aku menyiapkan makan malam, nasi goreng, ayam kecap, dan sup jagung. Aku berusaha menyajikan sebaik mungkin. Ibu mencicipi, lalu menoleh padaku. Ini ayamnya kurang asin. Kamu tuh, kalau masak jangan asal. Besok-besok biar ibu saja yang masak. Kamu ngurus cucian saja." Kata-katanya itu seperti menyayat hati. Rasanya aku ingin meledak, ingin marah, ingin berteriak. "Saya bukan pembantu, Bu. Saya ini istri anak ibu." Tapi tentu saja, aku tak punya keberanian itu. Aku hanya diam, lagi-lagi diam, seperti biasa. Di dalam kamar, aku duduk di atas kasur, menatap langit-langit. Dimas sedang sibuk dengan laptopnya. Aku menatap punggungnya, berharap dia akan menoleh, memelukku, dan berkata, "Kita cari rumah kecil yuk, tinggal berdua aja." Tapi dia tidak berkata apa-apa malam itu. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah salah aku menjadi ibu rumah tangga? Apakah statusku ini membuatku tak pantas dihargai? Aku memang tidak menghasilkan uang, tapi aku bekerja dari pagi sampai malam, menjaga rumah ini tetap bersih, menjaga suami tetap nyaman. Tapi kenapa aku seperti orang asing di rumah ini? Kenapa aku seperti tidak pernah cukup? Setiap malam aku tidur dengan doa. Doa yang isinya bukan minta kaya, bukan minta terkenal. Aku cuma minta satu hal, diterima, dihargai, dicintai tanpa syarat. Malam itu, sebelum tidur, aku mencuri pandang ke wajah Dimas, lelaki yang dulu membuatku yakin bahwa menikah dengannya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Bukan pada cintanya,
tapi pada tempatku di dalam hidupnya. Dan dalam hatiku, perlahan muncul tanya yang paling kutakuti. Sampai kapan aku bisa bertahan? Setiap pagi, aku bangun paling awal. Masih gelap, udara dingin menempel di kulit. Tapi aku harus segera turun ke dapur, memasak air, menyapu teras, mengepel lantai. Bahkan saat tubuhku belum sepenuhnya terbangun, aku sudah terlihat sigap. Aku takut kalau telat bangun 5 menit saja, akan muncul omongan yang lagi-lagi menyayat hati. Tapi nyatanya, seberapapun cepat aku bergerak, tetap ada yang salah di mata ibu. Pagi itu, aku sedang menyapu ruang tamu. Lantainya sudah kusapu sampai sudut-sudutnya, bahkan kolong meja tak luput dari perhatian. Tapi ibu tiba-tiba datang dari dapur, berjalan dengan langkah cepat, seperti hendak menyergap. "Kalau begini caramu menyapu, bisa rusak rumah ini, Ayu," katanya sambil menepis sapu di tanganku. Aku terkejut, tanganku refleks mundur. Sapu itu terjatuh di lantai. Aku menunduk, menahan nafas, menahan gemetar yang tiba-tiba naik dari dada. Rasanya sesak, seperti baru saja ditelanjangi secara emosi di tengah jalan. Aku ingin menjawab, aku ingin bilang bahwa aku sudah sapu pelan-pelan, bahwa aku selalu hati-hati, tapi suara aku tidak keluar. Yang keluar hanyalah nafas pendek yang tertahan di tenggorokan. Aku mengangguk kecil, lalu memungut sapu dengan pelan. Saat aku sedang mencuci piring setelah sarapan, aku tak kuat lagi. Air kelan mengalir deras, menutupi suara isak yang pelan. Air mata menetes jatuh tercampur dengan sabun cuci piring. Tapi aku usap cepat-cepat, takut ada yang melihat. Aku tidak ingin Dimas tahu. Aku takut dia jadi serba salah. Aku tahu dia sangat mencintai ibunya. Kalau aku mengeluh, aku takut dia merasa terjepit antara dua perempuan yang dia sayang. Tapi yang paling menyakitkan adalah Dimas justru diam. Malam sebelumnya, aku sudah memberanikan diri berbicara. Aku duduk di sebelahnya, mencoba mencari waktu yang tepat. Saat dia sedang main ponsel, aku pelan-pelan berkata, "Mas, ibu tadi marahin aku lagi soal sapu tadi pagi." Dia menoleh, tapi hanya sebentar. Matanya kembali menatap layar. "Oh ya, mungkin ibu cuma pengen rumah lebih rapi aja, sayang. Gak usah dipikirkan ya, namanya juga orang tua." Aku hanya diam, hanya menunduk. Kalimat itu seperti selimut dingin yang tak menghangatkan. Bukan itu yang ingin ku dengar. Aku tahu Dimas tidak bermaksud jahat, tapi hatiku tetap perih. Apakah terlalu sulit baginya untuk sekedar memelukku dan bilang, "Aku tahu kamu lelah." Sore itu, aku duduk sendiri di dapur. Mataku menatap kosong ke arah pintu belakang yang terbuka. Di luar, ada sepasang burung gereja yang bertengger di atas pagar. Mereka berdampingan, diam, tapi kehadiran mereka saja cukup membuat dadaku terasa lebih hangat daripada apapun yang kudapat dari rumah ini. Aku mulai sering bicara pada diriku sendiri. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku ini hanya tamu di rumah suamiku sendiri? Apakah rumah ini pernah benar-benar menerimaku? Aku hanya ingin menjalani hidup rumah tangga dengan sederhana, tidak minta tinggal di rumah mewah, tapi aku tidak menyangka bahwa tinggal di rumah mertua akan membuatku seperti orang yang tak punya nafas. Pernah sekali, aku mengajak Dimas bicara lebih serius. Aku bilang, "Mas, kalau kita ngontrak lagi aja, yuk. Meski kecil, tapi aku mungkin bisa lebih tenang." Tapi Dimas menggeleng pelan. "Aku belum punya kerjaan tetap, sayang. Di sini kan gak perlu bayar sewa, gak keluar banyak uang. Sabar dulu ya."
demi masa depan kita. Sabar, dan lagi-lagi sabar. Kata itu lagi. Padahal aku sudah sabar, tapi tidak ada yang tahu seperti apa rasanya menahan perih sendirian setiap hari. Aku mulai merasa seperti hidup di ruang tunggu yang tak pernah habis. Menunggu Dimas bisa berdiri lagi. Menunggu aku bisa pergi dari rumah ini. Menunggu hari ketika aku bisa tertawa tanpa harus bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Aku juga mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Dulu sebelum menikah, aku seorang guru les privat. Aku suka mengajar, suka anak-anak, suka berdiri di depan papan tulis kecil. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu siapa aku selain seorang yang mengurus rumah orang lain. Pernah aku bilang pada ibu, "Bu, Ayu pengen ngajar les lagi. Di rumah aja kok, anak-anak tetangga, biar bantu Dimas juga." Tapi ibu menatapku tajam dan berkata, "Ngurus rumah aja belum becus, mau ngurus anak orang? Jangan bikin malu keluarga, Ayu." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam punggungku. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati aku menangis. Hari demi hari, aku semakin sunyi. Bahkan ketika ada orang lain di rumah ini, aku merasa sendirian. Aku menjadi terbiasa menahan tangis, terbiasa tersenyum palsu, terbiasa pura-pura kuat. Tapi malam-malamku semakin panjang. Tidur jadi hal yang kutakuti. Karena saat lampu padam dan kamar sepi, semua kenangan buruk hari itu kembali menghantam pikiranku seperti ombak yang tak ada habisnya. Suatu malam, saat hujan deras, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi jendela, menatap tetesan air hujan yang membasahi kaca. Di dalam dada, ada sesak yang tidak bisa dijelaskan. Aku merasa seperti sedang karam di tengah laut, berteriak, tapi tidak ada yang mendengar. Lalu, tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kamar dibuka. Dimas masuk. Dia menghampiriku, lalu bertanya pelan, "Kamu belum tidur?" Aku menoleh, tersenyum kecil. "Gak bisa tidur, Mas. Pikiranku capek." Dia duduk di sebelahku, mengusap pundakku pelan. "Maaf ya, Ayu. Aku tahu kamu lelah, tapi kita harus kuat bareng-bareng. Aku janji, nanti kalau aku udah kerja lagi, kita bakal tinggal sendiri." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku menangis di depan suamiku. Aku tak bisa lagi menahan lagi semuanya sendirian. Aku butuh tempat bersandar. Aku butuh dia. "Aku capek, Mas," bisikku dengan suara bergetar. Dia memelukku erat. Aku tahu. "Maaf, aku belum bisa jadi pelindung buat kamu. Tapi jangan pergi. Jangan tinggalin aku." Malam itu, kami hanya berpelukan dalam hening. Tapi hatiku tahu, pelukan itu hanya penunda luka. Esok pagi, semuanya akan kembali seperti biasa. Ibu akan kembali menyindir, menegur, bahkan menghina. Dan aku akan kembali menelan semuanya sendirian. Aku mulai berpikir, sampai kapan aku harus bertahan di tempat yang tidak pernah menerimaku? Apakah aku harus terus menunggu sampai aku sendiri tak lagi mengenal siapa Ayu? Karena setiap luka yang terus disimpan sendiri, lama-lama bisa menghilangkan rasa hidup. Dan aku takut hari itu akan segera datang. Hari itu aku benar-benar lelah. Badanku demam sejak subuh. Aku tahu tubuhku tidak baik-baik saja karena semalaman tidurku gelisah, penuh keringat dingin. Saat bangun, kepalaku berat, pandanganku berkunang-kunang. Tapi seperti biasa, tak ada ruang untuk mengeluh.
Aku tetap turun ke dapur, memegang pisau dapur dengan tangan gemetar, mencoba menyelesaikan sarapan sebelum ibu keluar kamar. Aku membuatkan nasi goreng sederhana, menanak nasi, menyeduh teh manis untuk ayah, dan meracik kopi hitam yang biasanya disukai ibu. Meski rasanya mual setiap kali mencium aroma minyak goreng, aku bertahan. Ini sudah menjadi rutinitas hidup yang tak bisa dihindari. Selesai semua, aku duduk sebentar di ruang tengah. Cuma 5 menit, aku pikir tak apa. Sekedar menarik nafas, menenangkan kepala yang terasa seperti ditusuk jarum. Tapi, belum sempat tubuh ini benar-benar rebahan, suara ibu menyentak dari arah tangga. "Kalau kamu cuma duduk-duduk begini terus, Dimas bisa lirik perempuan lain yang lebih bisa urus rumah." Kalimat itu menusuk seperti silet yang ditarik pelan di dadaku. Seketika panas di kepala seakan pindah ke dada. Sakitnya luar biasa. Bukan karena aku takut Dimas berpaling. Aku percaya dia mencintaiku. Tapi karena kalimat itu datang dari orang yang seharusnya menganggapku sebagai anak, bukan saingan. Aku mendongak perlahan, ingin bicara, ingin bertanya. Apa aku sebegitu buruknya di mata ibu? Tapi suaraku tertahan. Tenggorokanku terasa kering, dadaku sesak, dan yang keluar hanya helaan napas berat. Aku memilih diam, menunduk, tapi air mata tak bisa lagi kubendung. Menetes perlahan di pipi, jatuh di lutut yang kupeluk sendiri. Aku cuma ibu rumah tangga, ya benar, tapi bukan berarti aku tak layak dihargai. Aku istri, aku perempuan, aku manusia. Aku bukan boneka yang bisa dikritik seenaknya. Bukan pembantu yang bisa dimarahi kapan saja. Tapi kenapa aku terus diperlakukan seperti ini? Seperti perempuan yang tidak dianggap di rumah ini. Hari itu, Dimas pulang lebih awal. Badanku makin panas. Aku menggigil dan akhirnya jatuh pingsan di kamar mandi. Suara pintu diketuk keras. Lalu suara panik Dimas memanggil namaku terdengar samar sebelum semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah berbaring di kamar. Ada Dimas duduk di sebelahku, memegang handuk dingin dan menempelkannya di dahiku. Aku berusaha duduk, tapi dia menahan pelan. "Kamu istirahat aja dulu. Tadi kamu pingsan. Panasmu tinggi," katanya pelan. Aku mengangguk lemah, tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan. "Mas, ibu tadi bilang, kalau aku cuma duduk terus, kamu bisa lirik perempuan lain." Dimas terdiam. Nafasnya terdengar berat. Wajahnya menegang. Lalu menghela napas panjang. Aku kedengar tadinya kata terakhirnya. Aku di tangga waktu ibu ngomong begitu. Aku memandangnya lemah. "Mas, aku capek. Aku benar-benar capek." Dimas mengangguk. "Aku tahu. Aku minta maaf, Ayu. Aku terlalu lama diam. Aku kira selama ini kamu masih kuat. Tapi ternyata aku salah." Aku menggenggam tangannya. "Aku bukan minta kamu lawan ibu, Mas. Aku cuma minta kamu percaya bahwa aku istrimu, bukan musuh." Dimas menunduk. Lalu untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia menatap mataku dalam-dalam dan berkata, "Aku janji, Ayu. Aku akan ubah semuanya mulai sekarang. Kamu bukan sendirian lagi." Malam itu, meski tubuhku masih lemah, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Setidaknya Dimas mulai melihatku. Setidaknya dia mulai mendengar. Keesokan harinya, Dimas mengajakku bicara lebih serius. Katanya, dia sudah mendapat panggilan kerja dari kantor lamanya. Gajinya belum besar, tapi cukup untuk mulai menabung. Dan rencananya, dalam beberapa bulan ke depan,
kami akan mencari kontrakan kecil meskipun sederhana. Aku tidak menyangka, mataku langsung berkaca-kaca. Setelah semua luka yang kutelan sendiri, akhirnya ada harapan. Tapi ibu tidak tinggal diam. Saat Dimas mengutarakan niat kami untuk pindah rumah, beliau langsung membanting piring ke meja makan. "Pindah? Kalian mau ninggalin rumah ini? Apa kamu malu punya ibu seperti saya, Dimas?" Dimas mencoba menjelaskan. "Bukan begitu, Bu. Ayu butuh ruang sendiri. Rumah tangga kami butuh tempat buat tumbuh." Tapi ibu tak mau dengar. Ia langsung melotot ke arahku dan berkata, "Kamu yang hasut anak saya ya? Kamu yang bisikin dia supaya jauhin saya? Dasar perempuan licik." Aku membeku. Rasanya seperti kembali ditusuk kata-kata. Tapi kali ini Dimas berdiri. Dia berdiri tepat di hadapanku, melindungiku. "Cukup, Bu," katanya tegas. "Ayu istri saya. Dia bukan perempuan licik. Kalau Ayu sakit, saya yang rugi. Kalau Ayu sedih, saya yang hancur. Jadi tolong, cukup." Ibu terdiam. Semua di meja makan hening. Ayah pun tak bersuara. Aku hanya menunduk. Air mata kembali jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena akhirnya ada seseorang yang berdiri di sisiku. Ada suamiku. Sejak hari itu, banyak yang berubah. Dimas jadi lebih perhatian. Kami mulai menabung meski dari hal kecil. Aku kembali membuka jasa les privat di rumah. Anak-anak tetangga mulai berdatangan. Setiap suara tawa mereka membuat hatiku merasa hidup lagi. Tapi hubungan dengan ibu tetap dingin. Setiap hari masih ada sindiran. Tapi aku tak lagi sendirian. Dimas mulai bicara. Ayah juga sesekali menegur ibu saat beliau mulai kelewatan. Dan aku mulai belajar mencintai diriku lagi. Aku sadar, aku bukan hanya sekedar istri. Aku bukan cuma ibu rumah tangga, seperti yang sering dikatakan dengan nada meremehkan. Aku adalah perempuan yang pantas dihargai, yang punya hak untuk bahagia. Luka yang kusembunyikan terlalu lama mulai perlahan sembuh. Bukan karena dunia tiba-tiba jadi baik, tapi karena aku mulai memilih untuk tidak menyerah. Aku ingin menjadi lebih dari sekedar perempuan yang kuat di balik dapur. Aku ingin berdiri meski perlahan. Dan meski luka itu masih ada, aku belajar untuk tidak membiarkannya menentukan siapa diriku. Aku adalah Ayu, dan aku pantas bahagia. Malam itu, aku menangis dalam diam di kamar mandi sambil duduk memeluk lutut dengan air keran mengalir pelan. Aku biarkan tangis itu pecah tanpa suara. Suara air cukup menutupi isakku. Aku tahu Dimas masih di kamar, jadi aku tidak mau dia mendengar. Aku tidak mau dia merasa bersalah atau terjebak lagi di antara aku dan ibunya. Sejak aku tinggal di rumah ini, kamar mandi menjadi satu-satunya tempat di mana aku bisa benar-benar jadi diri sendiri, menangis, mengeluh, atau hanya duduk tanpa harus berpura-pura kuat. Tapi malam itu rasanya lebih sunyi dari biasanya. Ada perasaan asing yang tak bisa kujelaskan, seperti aku benar-benar sendirian, seperti tak punya siapa-siapa. Hari demi hari, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Aku bisa tidur di kamar, makan, di meja, tersenyum di ruang tamu. Tapi hati ini tidak pernah benar-benar merasa pulang. Semuanya terasa dingin, seperti ada tembok tebal tak kasat mata yang memisahkanku dari orang-orang di rumah ini. Ibu seakan tak pernah mengizinkanku merasa nyaman. Setiap tindakanku selalu salah. Bahkan ketika aku diam, tetap aja saja ada sindiran
yang membuat hatiku runtuh. Lebaran datang dengan segala hingar-bingarnya. Seharusnya ini hari yang membahagiakan. Orang-orang berkumpul, saling memaafkan, saling memeluk. Tapi bagiku, hari itu menjadi luka baru yang tak akan mudah sembuh. Pagi itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Meski mengantuk dan tubuh masih lelah, aku tetap bangun dan mulai memasak opor ayam, rendang, ketupat, semua masakan khas Lebaran yang sudah kusiapkan sejak 2 hari sebelumnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa, bahwa meskipun hanya seorang ibu rumah tangga, aku bisa membuat Lebaran ini terasa istimewa. Ibu keluar dari kamar ketika aku sedang menyusun ketupat di piring besar. Dia melihat meja makan yang sudah hampir penuh dan hanya mengangguk sekilas. Tidak ada pujian, tidak ada terima kasih, tidak ada kamu capek ya. Hanya tatapan datar yang membuatku merasa sekecil debu. Saat tamu mulai berdatangan, tetangga, saudara jauh, kenalan ayah, aku mencoba tetap tersenyum. Aku menyambut mereka, menyuguhkan kue, menawarkan minum, tapi aku tidak menyangka. Di tengah-tengah obrolan santai, ibu melontarkan kata-kata yang menyayat. Ini menantu saya. Ya, begitulah. Nggak kerja, nggak pintar, cuma bisa di rumah aja. Semua orang di ruangan itu tertawa kecil. Mungkin mereka mengira itu candaan ringan, tapi tidak denganku. Rasanya seperti seluruh tubuhku dibuka dan diperlihatkan ke hadapan umum, lalu ditertawakan. Tetanggaku tersenyum kaku, melirik ke arahku dengan pandangan yang entah iba, entah canggung. Aku hanya pura-pura sibuk dengan piring di dapur, padahal aku sedang menahan nafas, menahan air mata yang sudah dipelupuk. Tapi bahkan senyum palsuku pun sudah terlalu berat untuk kutarik. Saat semua orang pergi dan rumah mulai sepi, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajah sendiri yang terlihat sangat asing. Mataku bengkak, pipiku pucat, dan senyumku hilang entah kemana. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini rumahku? Atau tempat ini hanya menjadi saksi bagaimana aku dihancurkan pelan-pelan? Malam harinya, Dimas mencoba menghiburku. Dia mengusap punggungku sambil berkata, "Maaf ya Ayu, ibu gak seharusnya bilang begitu." Aku hanya mengangguk. Aku tahu Dimas juga lelah. Dia sudah mencoba bicara, sudah beberapa kali menegur ibu, tapi itu tidak mengubah apa-apa. Aku tahu Dimas bukan anak durhaka. Dia cuma terjebak di antara dua cinta, cinta pada istrinya dan cinta pada ibunya yang membesarkannya. Aku tidak ingin menjadi istri yang membuat suaminya menjauh dari keluarganya, tapi aku juga tidak mau terus-menerus menjadi perempuan yang harus menelan sakit demi sakit hanya karena dianggap belum pantas menuntut dihormati. Beberapa hari setelah Lebaran, aku mulai sering duduk sendiri di beranda, menatap jalan depan rumah, melihat anak-anak kecil berlari, dan ibu-ibu yang tertawa sambil membawa kantong belanja. Aku iri, bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka bahagia, tapi karena mereka bebas, tidak takut bicara, tidak harus memikirkan bagaimana caranya bertahan dalam diam. Sampai suatu hari, datang seorang tamu ke rumah, namanya Bu Ratna. Beliau adalah ibu dari salah satu murid les privatku yang sudah lama berhenti. Kami dulu cukup dekat, dan dia tahu sedikit banyak soal aku. "Ayu, kamu masih buka les privat?" tanyanya sambil duduk di ruang tamu. Aku tersenyum, sedikit ragu. "Masih, Bu. Tapi sekarang agak jarang. Belum banyak yang daftar lagi." Bu Ratna mengangguk, lalu membuka tasnya. Dia mengeluarkan brosur. Ternyata dia sekarang bekerja di lembaga pelatihan perempuan yang mengajarkan keterampilan ibu rumah tangga, seperti memasak, menjahit, merangkai bunga, bahkan digital marketing.
Dia bilang mereka butuh pengajar tamu untuk kelas anak-anak. Dan dia langsung teringat padaku. Kamu ini pintar ngajarin anak-anak, Ayu. Lembut, sabar. Kamu cocok. Ini lumayan loh. Bisa jadi tambahan penghasilan. Bisa sambil healing juga. Aku tertawa kecil. Baru kali ini dalam seminggu, aku merasa ada orang yang melihat kemampuanku, bukan sekedar melihat kekuranganku. Aku terdiam beberapa saat. Dalam hatiku, aku merasa seperti dihadapkan pada persimpangan. Kalau aku ambil tawaran itu, mungkin aku akan punya alasan untuk keluar rumah, punya ruang untuk bernapas. Tapi, bagaimana reaksi ibu nanti? Tapi akhirnya, aku putuskan untuk mencoba. Dimas mendukung. Dia bilang, kalau itu bikin kamu senang, aku dukung yuk. Hari pertama aku mengajar di kelas kecil itu, aku gugup bukan main. Tapi saat melihat wajah anak-anak yang polos dan bersemangat, semua rasa takutku hilang. Mereka mendengarkan dengan antusias, tertawa saat aku sisipkan cerita lucu, dan tidak henti memanggilku, Bu Ayu, Bu Ayu. Aku pulang dengan senyum yang tak bisa kutahan. Rasanya seperti menemukan diriku lagi. Ayu yang dulu suka berbagi ilmu. Ayu yang dulu punya mimpi. Tapi saat aku membuka pintu rumah, aku tahu kebahagiaanku tidak akan bertahan lama. Ibu duduk di ruang tengah dengan wajah gelap. Kamu dari mana aja seharian? Anak gadis kemana-mana, pulangnya maghrib. Aku ingin menjelaskan. Aku ingin memberitahu bahwa aku sedang melakukan hal baik. Tapi ibu tak ingin mendengar. Dia terus mengomel, menyindir, menyalahkan. Seolah-olah aku perempuan tak tahu diri yang seenaknya keluar rumah. Aku masuk kamar dengan dada sesak. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku duduk di pinggir ranjang, menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu ini akan panjang, tapi untuk pertama kalinya aku tahu aku tidak akan mundur. Karena aku bukan Ayu yang dulu hanya diam dan menunggu belas kasih. Aku mulai menemukan jalanku sendiri. Dan kalaupun tempat ini tak lagi terasa seperti rumah, setidaknya aku punya satu ruang di dunia yang membuatku merasa hidup. Hari itu, aku memberanikan diri bicara pada Dimas. Mas, aku gak kuat lagi. Boleh gak kita cari tempat tinggal sendiri? Gak harus jauh dari sini. Yang penting aku bisa bernafas. Tanganku gemetar waktu ngomong itu. Suaraku pelan, nyaris seperti bisikan. Tapi jantungku berdetak begitu keras, seakan aku sedang mengaku dosa besar. Ini bukan permintaan egois. Aku sudah bertahan 2 tahun, mencoba menjadi mantu yang baik, istri yang patuh, tapi ternyata aku tetap dianggap beban. Dimas diam, lama sekali, seolah kata-kataku tadi perlu diterjemahkan dulu sebelum sampai ke hatinya. Lalu dia menghela napas. Aku gak bisa ninggalin ibu, Yu. Dia cuma punya aku. Kalau aku pergi, siapa yang ngurusin dia? Aku terdiam, lalu tersenyum. Tapi senyum itu pahit, lebih seperti kepasrahan yang terbungkus rapi. Jadi, aku memang pilihan kedua. Sore itu, hujan turun dengan deras. Di luar jendela, langit gelap seperti ikut merasakan isi hatiku. Aku duduk di ujung ranjang, memandang lantai dengan kosong. Dimas sudah keluar kamar. Katanya mau bantu ibu di dapur. Tapi aku tahu, dia juga sedang menghindar. Mungkin dia bingung, atau mungkin dia memang tidak pernah benar-benar mau memilihku. Malamnya, aku diam-diam mengemas baju. Bukan kabur, tapi menyelamatkan diri. Kupilih beberapa pakaian yang paling nyaman, kertas penting yang sudah kusimpan rapi dalam map plastik, dan satu foto kecil aku dan Dimas waktu bulan madu dulu. Aku ragu, tapi tetap kuselipkan di antara baju. Bukan karena ingin membawa kenangan,
Tapi karena itu adalah satu-satunya momen ketika aku merasa benar-benar dicintai olehnya. Aku tahu ini bukan langkah mudah, tapi aku harus tetap hidup. Aku harus tetap waras. Kalau terus di sini, aku takut kehilangan diriku sendiri. Aku duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Suara detik jam rasa sangat keras malam itu. Di luar, suara ibu masih terdengar dari televisi, tertawa, menonton sinetron. Entah kenapa, rasanya begitu asing, begitu jauh dari rasa rumah yang kuharapkan. Kupandangi jendela kamar yang tertutup rapat. Dalam hati, aku minta maaf pada Dimas, pada rumah ini, pada diriku sendiri. Maaf karena harus pergi. Tapi kadang cinta butuh jarak, dan kadang yang paling mencintai adalah yang paling rela melepaskan. Pagi harinya, aku bangun lebih awal. Seperti biasa, ku persiapkan sarapan, tumis buncis, telur dadar, dan nasi hangat. Aku tahu ini bukan perpisahan seperti di film-film, yang penuh pelukan dan air mata. Tapi setidaknya, aku ingin mereka makan dengan perut kenyang sebelum aku pergi dengan hati yang kosong. Ibu keluar dari kamar, melirik meja makan, tidak berkomentar apa-apa, lalu duduk sambil menggulung lengan bajunya. Dimas menyusul keluar, masih mengenakan kaos putihnya yang kusetrika semalam. Dia duduk dan mulai makan, tanpa tahu bahwa ini akan jadi sarapan terakhir yang kubuat di rumah ini. Aku berdiri di dapur, berpura-pura membersihkan piring, padahal dadaku sesak. Ingin rasanya menatap wajah Dimas lebih lama. Ingin bilang, terima kasih karena sudah pernah mencintaiku. Tapi aku takut, air mata justru menghancurkan segalanya. Setelah semua masuk kamar masing-masing, aku menyambar tas dan koper kecilku. Aku sempat menulis surat, bukan untuk drama, tapi karena aku ingin kepergianku ini tidak meninggalkan tanya. Mas Dimas, maaf kalau aku pergi tanpa banyak bicara. Aku lelah menunggu ruang di hati yang tak pernah kau beri. Aku capek jadi istri yang harus kuat terus-menerus, sementara hatinya remuk setiap hari. Aku gak benci kamu, bahkan masih sayang. Tapi aku juga ingin mencintai diriku sendiri. Kalau suatu hari nanti kamu merasa kehilangan, ingatlah, aku pernah minta hanya satu hal, tempat bernafas. Ayu. Aku taruh surat itu di meja rias, tempat Dimas sering menaruh jam tangan dan dompetnya. Langkah kakiku terasa berat melewati lorong rumah, melewati ruang tamu, dapur, hingga pagar depan. Semua yang dulu terasa asing kini terasa akrab, karena justru luka-luka itulah yang membuatku hafal setiap sudutnya. Aku keluar rumah dengan langkah pelan, tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu kalau aku menoleh, mungkin aku akan goyah. Hari-hari setelah berjalan lambat, aku tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Satu kamar, satu dapur, satu kamar mandi, sederhana tapi tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, aku bisa tidur tanpa rasa takut bangun dengan teriakan atau sindiran. Aku bisa menangis tanpa harus menahan isak. Aku bisa tertawa kecil di depan cermin hanya karena masakanku tidak gosong hari itu. Aku melanjutkan mengajar di tempat Bu Ratna. Muridku makin banyak, dan mereka selalu menyambutku dengan senyum dan pelukan. Dari mereka, aku belajar mencintai lagi, bukan mencintai orang lain, tapi mencintai hidup. Beberapa kali Dimas menelpon, tapi aku belum siap bicara. Bukan karena marah, tapi karena aku takut kalau aku dengar suaranya, semua dinding yang sudah susah payah ku bangun bakal runtuh lagi. Ibu juga pernah datang ke tempat les, katanya mencari murid untuk cucunya yang lain. Tapi aku tahu itu cuma alasan. Kami saling bertatapan, tapi tak banyak bicara. Hanya senyum tipis, penuh gengsi,
dan luka yang sama-sama tak mau diungkap. Dari jauh, aku melihat Dimas mulai berubah. Lewat teman-temanku, aku tahu dia mulai belajar masak sendiri, mulai beres-beres rumah. Mungkin ibu juga mulai menyadari bahwa ada kekosongan setelah kepergianku. Tapi aku belum pergi, dan aku tidak mau kembali. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ingin pulang hanya karena rasa bersalah. Aku ingin pulang karena aku dihargai. Suatu malam, Dimas datang ke kontrakanku. Dia berdiri di depan pintu, membawa kotak makan yang dibungkus kain batik. Di wajahnya ada guratan lelah, tapi juga sesuatu yang dulu jarang kulihat, kesungguhan. "Yu, aku belajar bikin rawon. Gak tahu enak atau enggak, tapi aku pengen kamu coba." Aku menatapnya lama. Rasanya semua rindu yang kusembunyikan meledak. Tapi aku tetap berdiri di ambang pintu, mencoba kuat. "Mas, aku pergi bukan karena aku gak cinta, tapi karena aku capek dicintai tanpa dihargai." Dimas menunduk. "Aku tahu, dan aku belajar. Kalau kamu izinkan, aku mau belajar terus." Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena mungkin rumah itu bukan tempat, bukan bangunan, tapi orang yang tahu cara membuatmu merasa layak tinggal.